Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian untuk kelas 11. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sistem kepegawaian di Indonesia. Ini merupakan kompetensi dasar dari 4.3, yaitu melakukan pengelompokan sistem administrasi kepegawaian. Apa yang akan kita paparkan nanti di sini dimohon untuk disimak dengan baik-baik. Sistem kepegawaian di Indonesia. Sistem kepegawaian di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yaitu yang memuat tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah pokok-pokok kepegawaian dari hasil perubahan undang-undang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 menjadi perubahan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dikatakan pengertian pegawai negeri sipil berdasarkan undang-undang tersebut adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, serta digaji berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Itulah hasil perubahan undang-undang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dirubah dengan Nomor Undang-Undang 43 Tahun 1999. Itulah pengertian dari pegawai negeri sipil. Sistem kepegawaian nasional. Berikut pegawai-pegawai dalam susunan sistem kepegawaian nasional. Pegawai negeri sipil atau PNS. Susunan pegawai negeri sipil terdiri dari pegawai negeri sipil yang berada di pusat dan daerah. Jadi dalam sistem kepegawaian nasional, yang pertama, pegawai negeri sipil itu dibagi atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil pusat dan daerah atau biasa disebut dengan pegawai Pemda. Berikut rincian institusi pegawai negeri sipil yang ada di Indonesia. 1. Lingkungan Kementerian Negara bernomenklatur, yaitu departemen dan di kantor Kementerian Koordinator Menteri Negara. Yang kedua, lembaga-lembaga non-departemen serta perwakilannya di daerah. Kemudian yang ketiga, lingkungan wilayah departemen. Yang keempat, kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan perwakilannya di luar negeri. Yang kelima, pemerintah wilayah administrasi provinsi. Yang keenam, diperbantukan kepada pemerintah daerah. Yang ketujuh, diperbantukan kepada BUMN atau BUMD. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, ditugaskan kepada proyek-proyek pemerintah. Itulah sistem kepegawaian nasional. Itulah rincian institusi pegawai negeri sipil yang ada di Indonesia.
Adapun pengertian pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai-pegawai sipil yang ada di daerah meliputi provinsi, kabupaten, dan kota. Sistem penggajian dari pegawai sipil daerah ini didasarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pegawai sipil daerah bekerja pada instansi pemerintah daerah dan induknya. Berikut tugas pegawai negeri sipil yang ada di daerah. Yang pertama, Sekretariat Daerah Provinsi dengan seluruh jajaran organisasi di lingkungan yang terdiri atas asisten, biro, bagian, subbagian, seksi, dan sebagainya. Yang kedua, Bapeda Provinsi, Kabupaten atau Kota, dan satuan-satuan di lingkungan masing-masing seperti bagian, subbagian, seksi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Badan Pengawas Daerah dan jajaran satuan organisasi dan satuan jabatan seperti inspektur dan pemeriksa. Kemudian yang keempat, BKPDMD di daerah provinsi atau kota. Kemudian yang kelima, dinas-dinas otonom. Kemudian yang keenam, di satuan-satuan lain yang tidak termasuk kepada salah satu satuan organisasi tersebut seperti proyek. Kemudian yang B, anggota Tentara Nasional atau TNI. Keanggotaan TNI adalah merupakan salah satu unsur pegawai negeri di Indonesia. Akan tetapi, ada beberapa ketentuan pegawai negeri yang tidak berlaku kepada para anggota TNI. Hal inilah yang dapat pula dilihat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu nomor 34 tahun 2004. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat atau memenuhi persyaratan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang. TNI dan seluruh jajaran berhak mendapat penghasilan yang layak sesuai dengan pengorbanannya. Penggajian TNI ini diambil dari anggaran pertahanan negara. Penggajian ini diambilkan dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jadi untuk TNI dan Polri ini, untuk penggajiannya masuk ke dalam Kementerian Pertahanan dengan sumbernya dari APBN. Berikut kebutuhan dasar seorang prajurit dan prajurit siswa. Yang pertama, perlengkapan perseorangan. Kemudian yang kedua, pakaian dinas. Prajurit dan prajurit dinas memperoleh rawatan dan layanan kedinasan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang layak. Kemudian yang kedua, tunjangan keluarga. Kemudian yang ketiga, perumahan atau asrama. Kemudian yang terakhir, rawatan kesehatan. Selain itu, keluarga prajurit dapat berhak mendapatkan rawatan kedinasan berupa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perawatan kesehatan. Kemudian yang kedua, pembinaan mental dan pelayanan keagamaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, apabila ada yang bermasalah dengan hukum, maka akan mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan kasusnya. Itulah hak dari keluarga prajurit yang didapat.
Kemudian, sementara itu, seorang prajurit dapat pula diberhentikan baik secara hormat maupun tidak hormat. Prajurit dengan pangkat yang sudah kolonel dan perwira tinggi hanya diberhentikan dengan keputusan presiden. Artinya, seorang prajurit dapat diberhentikan baik secara hormat atau tidak hormat. Untuk pemberhentian perwira tinggi atau prajurit yang sudah setingkat kolonel atau berpangkat kolonel, untuk pemberhentiannya harus dengan keputusan presiden. Berikut hal-hal yang dapat menyebabkan seorang prajurit diberhentikan secara hormat. 1. Permintaan dari sang prajurit sendiri. Artinya, kalau akan mengundurkan diri atau akan pensiun dini, bisa dengan mengajukan dari dirinya sendiri atau dengan mengajukan permintaan pemberhentian dari kedinasan TNI. Kemudian yang kedua, masa dinas prajurit yang sudah habis. Dan yang ketiga, mulai memasuki masa pensiun. Kemudian yang terakhir, jasmani dan rohani prajurit tersebut mulai lemah. Itulah 4 hal yang dapat menyebabkan seorang prajurit diberhentikan secara hormat. Tentunya kalau diberhentikan secara hormat, ada juga yang tidak dengan hormat. Kemudian bagian C, kita akan membahas sistem kepegawaian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini yang ketiga. Saya ulangi, yang pertama PNS. PNS itu ada 2, pusat dan daerah. Kemudian yang kedua, pegawai Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kemudian yang ketiga, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu unsur keamanan di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Seorang polisi harus menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri. Berikut susunan kepegawaian negeri dalam struktur Kepolisian Republik Indonesia. Yang pertama, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, pegawai negeri sipil. Itulah sistem kepegawaian di dalam kepolisian. Itu ada 2, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, pegawai negeri sipil. Maksudnya di sini pegawai negeri sipil di dalam lingkungan kepolisian. Kemudian yang keempat, pejabat negara. Apa itu pejabat negara? Pegawai negeri dapat pula menjadi pejabat negara. Pegawai negeri dapat pula menjadi pejabat negara berkat kemampuan maupun prestasinya. Pejabat negara merupakan pemimpin dari lembaga tinggi negara sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut yang termasuk pejabat negara di Indonesia. Yang pertama, presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua, ketua, wakil ketua, dan anggota MPR. Artinya mulai dari ketua sampai dengan anggota MPR atau seluruh anggota MPR. Kemudian yang ketiga, ketua,
wakil ketua, dan anggota DPR atau seluruh anggota DPR, mulai dari ketua, wakil ketua, dan anggotanya. Kemudian yang keempat, ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung. Itu yang termasuk dalam pejabat negara dalam lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian yang terakhir, hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan. Itulah yang termasuk ke dalam pejabat negara, mulai dari hakim tata usaha negara, peradilan agama, kemudian peradilan militer, dan hakim yang dipekerjakan untuk tugas di peradilan. Itu yang termasuk ke dalam pejabat. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.